Badan Intelijen Israel disalahkan atas serangan mendadak yang dilakukan kelompok militan Palestina Hamas ke negaranya. Strategi Hamas tersebut berhasil membuat Israel kelabakan lantaran dihujani ribuan roket. Masuknya pasukan Hamas di dalam wilayah Israel, jebolnya Iron Dome, dan jebolnya pertahanan radar udara Israel. Data dari intelijen Inggris mendapatkan bahwa keberhasilan Hamas pertama adalah karena tidak menggunakan alat yang umum atau tidak biasa dipakai oleh mayoritas penduduk dunia yang menggunakan mesin barat, teknologi barat, seperti pada perangkat merek Samsung, Apple, dan lain sebagainya. Hamas sejak 2 tahun yang lalu sudah menggunakan ponsel, laptop, PC buatan Huawei dari Tiongkok. Ternyata strategi ini tidak terbaca oleh Mossad. Huawei ternyata memang mempunyai operating system sendiri, mempunyai cara pengoperasian sendiri yang tidak terbaca oleh Barat, terutama mesin intelijen. Juga mereka tidak menyangka bahwa Huawei sudah berada di atas teknologi Barat dalam hal komunikasi seperti dengan perangkat Android Samsung, perangkat Apple, dan produk Barat lainnya. Sebenarnya ini karma bagi Amerika yang pernah mengembargo produk Huawei di tahun 2017 sampai 2019, yang mana kemudian Huawei mengembangkan teknologi canggih di atas Amerika seperti 5G terlebih dahulu, juga menggunakan operating system sendiri yang baru, yang berbeda, sehingga dunia intelijen Barat dan Mossad tidak memperhatikannya, sehingga bisa dikatakan Mossad yang canggih itu telah gagal melindungi Israel. Sejalan dengan hal itu juga, jebolnya Iron Dome adalah bukti kegagalan intelijen Israel dan bukti kelemahan pertahanan militer Israel bisa ditaklukkan oleh Hamas. Kekalahan Israel yang ketiga adalah serangan udara yang berhasil menghindari radar udara Israel. Hamas menggunakan motorized paraglider atau paraglider bermotor yang bisa mencapai kecepatan 50 km per jam dan bisa menjangkau sampai 100 km dan bisa take off, juga mendarat di medan yang bergelombang, juga landasan pendek sekalipun. Hamas pada serangan di hari Sabat 7 Oktober menggunakan paraglider bermesin ini. Salah satunya adalah untuk menghindari radar udara Israel yang tidak menjangkau penerbangan rendah dan tidak membaca flying object yang kecil. Serangan Hamas menggunakan paraglider berisi pilot dan penyerang berdua bolak-balik dalam 24 jam. Lebih dari 200 pendaratan bisa dilakukan. Dan ini baru pertama kali di dunia menggunakan paraglider sebagai instrument of war atau peralatan perang. Kita semua tahu, belajar menggunakan paraglider bermesin memerlukan waktu tidak lebih 1 minggu dengan 2 jam sehari latihan. Setelah itu, seperti naik sepeda, semudah itu penggunaannya. Jadi, Hamas telah menjadi milisi dan gerakan anti-Israel yang sangat jenius. Hamas yang berdiri di tahun 1987 dan semenjak menguasai Gaza di tahun 2007 telah 4 kali mengadakan serangan masif ke Israel, dan kali ini paling berdampak efeknya yang didapat oleh Israel. Selain menggunakan alat intelijen dan komunikasi berbasis Huawei untuk laptop, personal komputer, dan alat komunikasi handphone, Hamas juga berhasil menembus Iron Dome pertahanan udara Israel, kemudian menggunakan paraglider untuk menghindari radar udara Israel sehingga bisa mengirim 200-an milisi Hamas masuk ke dalam Israel. Dan terakhir, Israel sedang mempelajari satu hal lagi untuk bisa mengalahkan Hamas yang belum tentu bisa ditaklukkan karena strategi terakhir yang Hamas miliki ini. Apakah rahasia kekuatan Hamas yang lain? Salah satunya adalah homemade roket granat RPG ranjau. Ini sangat mengejutkan dunia. Namun ada yang lebih powerful lagi. Apa yang lebih canggih dari strategi Hamas itu? Ada puluhan kilometer tunnel atau lorong rahasia di bawah kota Gaza yang sangat rumit yang dibangun oleh Hamas. Serangan artileri Israel hanya mengenai atas bangunan, namun bunker makanan, bunker senjata, juga sandera Israel diletakkan di berbagai tunnel atau lorong rahasia Hamas. Belum ada yang tahu satupun di mana lorong-lorong itu berada
keluarnya di mana, ujungnya di mana, di dalamnya bagaimana, dan ini membuat ground attack serangan darat Israel bisa jadi proyek bunuh diri bagi tentara Israel yang belum membaca dengan jelas panjang dan kemana saja tunnel tersebut. Panjang tunnel belum diketahui dan dalamnya belum banyak pihak barat yang kenal. Baru satu saja sudah mengejutkan Israel karena ada yang sampai kedalaman 40 meter dari permukaan tanah. Israel tahu sejak dulu memang ada tunnel di bawah Gaza, sejak tahun 80-an 90-an. Namun 3 tahun terakhir Israel tidak mendapatkan data baru karena demikian rumitnya pembangunan tersebut dan Israel belum bisa mengantisipasinya. Pastinya tidak bisa dibaca radar heat seeking atau pencari panas atau pakai Google malam untuk mencari panas tubuh manusia atau makhluk hidup. Tunnel ini tidak tembus radar di atas atau satelit. Dapat dipastikan sejauh ini adalah adanya tunnel sampai ke semenanjung Sinai, Mesir, dan dari situlah senjata-senjata Hamas masuk selama ini. Hamas belajar dari perang terdahulu di mana Amerika kalah dari Vietnam adalah dengan menggunakan gorong-gorong bawah tanah dan serangan mendadak, ambush, dilakukan sangat efektif untuk memukul musuh. Kali ini Israel dan Amerika sekali lagi berhadapan dengan tunnel. Kali ini tunnelnya Hamas. Baiklah, dari cerita Huawei, tunnel, dan lain sebagainya, dalam informasi ini semua, Indonesia belajar apa? Masa bisanya beli pesawat bekas sih? Peace.